Bapak Ibu selamat pagi, kita mengucap syukur pada pagi hari ini kita semua dikumpulkan di rumah Tuhan. Kita menyambut bulan yang baru, bulan Mei, Tuhan anugerahkan bagi kita dan kita mau berjalan bersama dengan Tuhan, amin. Bapak Ibu yang mengikuti dari rumah atau dari mana saja secara online, hari ini kita akan ada perjamuan. Untuk itu Bapak Ibu bisa mempersiapkan keperluannya. Terutama kita hari ini mau menyiapkan hati kita masuk di dalam hadirat Tuhan. Kita angkat pujian, Yesus ku berseru. Haleluya. Kita buka hati kita, rasakan kehadiran Tuhan. Kita puji nama Dia. Mari Bapak Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku, dengan nyawa-Mu Kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milik-Mu. Sekali lagi kita ingat darah Tuhan yang tercurah untuk kita. Darah-Mu Kau tebus dosaku, dengan nyawa-Mu Kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milik-Mu. Yesus, 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 Yesus,
Yesus, Yesus, Yesusku berseru. Yesus, Yesusku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Yesus, 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 Yesusku berseru. Yesus, Yesusku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Yesusku berseru. Yesus, Yesus, Yesusku berseru. Yesus, Yesusku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Yesus, kami mau berseru memanggil namamu Tuhan hari ini. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan kalau pada pagi hari ini kami masih bisa berkumpul beribadah kepadamu Tuhan. Tanpa kekurangan suatu apapun. Kami percaya ya Bapa, ini adalah anugerah berkat daripadamu. Tuhan, sebentar lagi ya Bapa, kami mau memulai kebaktian kami. Kiranya Tuhan berkati puji-pujian kami ya Bapa. Sehingga puji-pujian ini Tuhan boleh menyenangkan hatimu. Berkatilah kebaktian kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Biarlah kami semua boleh merasakan hadirat-Mu Tuhan hari ini. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan Tuhan doa dan permohonan kami hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari kita beri salam kepada saudara-saudara kita di sekeliling kita. Haleluya. Dengan penuh kasih, wajah penuh sukacita. Iya, silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Puji syukur Ibu Nur bersama dengan kita. Haleluya, kita melihat penyertaan Tuhan. Amin. Bapak Ibu, inilah kita semua. Mungkin ada yang baru datang 1 kali, 2 kali. Inilah saudara kita. Inilah teman seperjalanan kita dalam kita mengikuti tuntunan Tuhan. Tema baru bulan ini, God is my guide. Dialah yang akan menentukan jalan kita. Asal kita mau berjalan bersama dengan Dia. Karena itu Bapak Ibu, saya ingin mengajak Bapak Ibu, kita akan menyanyikan 3 pujian. Di mana lagu ini adalah merupakan pengakuan kita bahwa di dalam Tuhan kita bisa melihat Tuhan membawa kita, ada air mata, nanti ada sukacita. Dan bagaimana kita melihat Tuhan membawa kita membumbung tinggi seperti Raja Wali. Amin. Dan pada akhirnya keselamatan kita itulah yang terutama. Amin. Mari kita angkat pujian, bersorak-sorai orang-orang benar. Haleluya. Bersorak-sorai orang-orang benar yang dalam Tuhan. Bersorak-sorai orang-orang benar yang dalam Tuhan. Jiwaku membumbung tinggi seperti Raja Wali di langit. Sebab besar kasih-Nya kepada kita, aku bersuka cita. Haleluya. Bersorak-sorai orang-orang benar yang dalam Tuhan. Bersorak-sorai orang-orang
Raja wali di langit, sebab besar kasih-Nya kepada kita. Kita nyanyi sekali lagi ya, bersorak-sorai. Bersorak-sorai orang-orang benar yang dalam Tuhan. Bersorak-sorai orang-orang benar yang dalam Tuhan. Jiwaku membumbung tinggi seperti Raja wali di langit, sebab besar kasih-Nya kepada kita. Aku bersuka cita. Pujilah nama Yesus, nama yang ajaib. Pujilah nama Yesus, tabib segala tabib. Pujilah nama Yesus, sahabat yang karib. Sekarang air mata, nanti sukaria. Pujilah nama Yesus. Sekarang duka cita, nanti sukacita. Pujilah nama Yesus. Pujilah nama Yesus, nama yang ajaib. Pujilah nama Yesus, tabib segala tabib. Pujilah nama Yesus, sahabat yang karib. Sekarang air mata, nanti sukaria. Pujilah nama Yesus. Sekarang duka cita, nanti sukacita. Pujilah nama Yesus. Sekali lagi, pujilah nama Yesus. Pujilah nama Yesus. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Ajaib. Pujilah nama Yesus, tabib segala tabib. Pujilah nama Yesus, sahabat yang karib. Sekarang air mata, nanti sukaria. Pujilah nama Yesus. Sekarang duka cita, nanti sukacita. Pujilah nama Yesus. Sekarang air mata. Sekarang air mata, nanti sukaria. Pujilah nama Yesus. Sekarang duka cita, nanti sukacita. Pujilah nama Yesus. Yesus, Yesus, Yesus. Nama itu pikat hatiku. Dia hapus semua dosaku dan beri hati yang baru. Hati resah Dia lenyapkan, sejahtera Dia berikan. Hati bimbang tak menentu, hidup kekal Dia berikan padaku. Yesus. Yesus, Yesus, Yesus. Nama itu pikat hatiku. Dia hapus semua dosaku dan beri hati yang baru. Hati resah Dia lenyapkan, sejahtera Dia berikan. Hati bimbang tak menentu, hidup kekal Dia berikan padaku. Hati bimbang tak menentu, hidup kekal Dia berikan padaku. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Demikianlah Bapak Ibu, Tuhan tidak menjanjikan bahwa perjalanan kita tidak ada duka.
Tetapi kita percaya dan Tuhan membuktikan berjalan bersama dengan Tuhan kita akan beroleh kemenangan. Amin. Kita angkat pujian betapa hebat dan sesudah itu kita mau mendengarkan pujian dari Voice of Victory. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Katakan betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Katakan Dia Tuhan Allah kita. Haleluya. Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Haleluya. Dengan kasih Voice of Victory silakan untuk memuji Tuhan.
Terima kasih kepada VOV yang membawakan kembali lagu yang begitu indah ini, mengingatkan kita betapa berharganya hidup kita kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan. Apa yang membuat kita merasakan penyertaan Tuhan? Apakah harta kita? Bukan. Tetapi bagaimana kita menghargai ketika kita menikmati pribadi Tuhan. Karena itu Bapak Ibu, saya mengajak kita semua untuk mengatakan kepada Tuhan dengan lagu ini, bahkan ketika kita tidak melihat jalan Tuhan, kita tetap merasakan kehadirannya, penyertaannya. Saat itulah kita menunjukkan kepercayaan kita kepadanya. Hatiku percaya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Katakan, aku percaya Tuhan. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Haleluya, dengan hati yang penuh percaya, iman yang teguh, kita memelihara hubungan kita dengan Tuhan, maka kita akan melihat jalannya dan menikmati pribadinya. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita mau menyambut firman Tuhan. Kita angkat pujian ini. Kita mau terhubung dengan Dia. Waktu ini adalah waktu Tuhan menghampiri kita. Bicara padanya, Dia akan mendengar. Duduk diam, maka kita akan mendengar suaranya.
kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Haleluya. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Hubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Terhubung denganmu, haleluya, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku, yang berdaulat atasku, yang berdaulat atasku. Haleluya Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami nggak mau lepas dari Engkau Tuhan. Kami mau selalu terhubung denganmu Tuhan. Terima kasih Tuhan, berdaulatlah atas hidup kami Tuhan. Kami ini sepenuhnya milik-Mu Tuhan. Terima kasih untuk hari yang begitu indah Tuhan. Kami boleh kembali bertemu dengan Engkau Tuhan di dalam rumah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kesempatan yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Puji-pujian ini Tuhan biarlah boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Tiba saatnya kami mau dengar sebagian dari firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan kami mau buka hati pikiran kami Tuhan untuk dengar firman-Mu. Biarlah kami boleh mengerti akan firman-Mu Tuhan. Biarlah kami bukan hanya menjadi pendengar, tapi kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman dimanapun kami berada. Biarlah orang bisa melihat Tuhan, bahwa Tuhan Yesus hidup di dalam kami. Berkati hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan apa yang hamba-Mu sampaikan berasal dari isi hati-Mu saja. Terima kasih Bapa, kami siap dengar firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Dan selanjutnya sebelumnya saya ingatkan kembali kita boleh nonaktifkan gadget kita. Kita mau pakai waktu kita untuk dengar suara Tuhan. Dengan kasih hambanya Bapak Pendeta Revi Awandatu. Haleluya. Shalom. Puji Tuhan, saya senang sekali hari ini karena ada adik saya Helga di belakang. Jarang sekali kita melihat adik saya ini ya. Dan saya juga senang sekali melihat
Voice of Victory bernyanyi, kalau saya boleh perhatikan dari zaman sebelumnya banyak pelatih yang datang, mereka punya ciri khas masing-masing ya. Mereka baik pada masanya. Tapi kalau saya lihat yang sekarang ini Voice of Victory itu seperti kelapa yang kalau makin tua tuh makin bersantan, ya. Kalau tadi nyanyinya saya dengar SATB-nya jelas, terus ada counterpoint, terus aransemennya juga bagus. Saya tidak tahu siapa yang aransemen itu lagu, tapi terima kasih. Oh Bapak, puji Tuhan, terima kasih luar biasa. Jadi memang itu yang harus kita lakukan di dalam Tuhan. Kalau kita melayani Tuhan harus lebih baik lagi besok daripada hari ini. Dan semoga Voice of Victory bisa pertahankan itu kualitas ya, dan kuantitasnya juga. Jangan hari ini laki-laki ada 6, nanti bulan depan 3, terus kadang-kadang 2, saudara. Ingat, consistency beats intensity katanya ya. Konsisten itu mengalahkan intensitas. Puji Tuhan. Bulan ini kita diberikan tema yang baru, yaitu God is my guide. Di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya di dalam Tuhan Yesus Kristus, hubungan antara manusia dengan Tuhan atau kita dengan Sang Penebus ini kadang digambarkan dalam beberapa jenis hubungan. Yang pertama, kalau kita lihat sedikit dari Kejadian, kita disebut adalah ciptaan ya, dan Dia Tuhan adalah pencipta, antara creator dengan creature atau creation. Kita ada karena Tuhan. Jadi hubungan yang pertama adalah hubungan kausal. Dia yang menyebabkan keberadaan kita. Yang kedua juga bisa dilihat waktu bangsa Israel keluar dari Mesir, Tuhan bilang, "Let my people go," biarkan umatku pergi agar mereka bisa menyembahku. Hubungan yang terjadi adalah hubungan antara Allah dengan umatnya. Allah harus disembah dan umatnya harus menjadi penyembah. Tapi setelah Yesus turun menjadi manusia, maka kita kenal ada satu hubungan yang baru, bahwa kita menjadi anak-anak Allah karena iman di dalam Kristus Yesus. Hubungannya lebih pribadi lagi, yaitu hubungan antara Bapa dan anak. Nah, kalau Bapa dan anak, kita anak-anak menjadi pewaris, mewarisi apa yang Tuhan siapkan atau Tuhan sediakan, yang pada akhirnya kita akan mewarisi kemuliaan Allah yang Allah berikan melalui Yesus Kristus. Dan juga ada hubungan antara guru dan murid. Ya, Yesus adalah guru, 12 rasul itu adalah murid-muridnya. Hubungan ini lebih dekat sifatnya. Mereka belajar, mereka meniru. Dari siapa? Dari seorang guru yang adalah teladan. Ada juga hubungan yang lain, yaitu tuan dan hamba. Nah, kalau tuan dan hamba, kita harus taat, patuh kepada tuan kita. Pada pagi hari ini, God is my guide, saya akan bicara satu jenis hubungan yang penting, yaitu hubungan manusia dengan Tuhan digambarkan seperti gembala dengan dombanya. Kalau gembala dan dombanya artinya apa? Domba itu dipelihara, domba itu dijaga, domba itu dilindungi, domba itu dituntun, domba itu dibimbing, domba itu disediakan makanan dan minumnya. Nah, God is my guide. Kita akan belajar pada pagi hari ini dari 1 Mazmur pasal 23 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Ini Mazmur yang menjadi
khotbah pertama saya waktu saya sekolah Alkitab di Cianjur saat kami ada chapel. Tapi kita lihat dulu, kita akan baca bersama-sama ya saudara ya. Saya ayat pertama dan saudara gantian dengan saya ayat berikutnya dan selanjutnya. Ayat pertama, Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena nama-Nya. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Ayat yang barusan kita baca disebut adalah Mazmur Daud. Ada orang yang percaya Daud menulis Mazmur ini saat dia menjadi gembala. Kalau kita bayangkan waktu dia menjadi gembala, dia sedang beristirahat mungkin di bawah satu pohon dan dia merenungkan apa yang dia alami selama ini, bagaimana pertolongan Tuhan. Waktu Tuhan mengambil dia, Tuhan melindungi dia dari tombak Saul yang coba membunuh dia, tapi dia tetap masih hidup. Dia menulis satu kata, satu ayat, atau satu fatsal yang seperti ini. Banyak orang yang menemukan ide saat mereka dalam kesendirian. Kalau orang-orang lain, kalau saudara masih ingat, ada Newton, Isaac Newton. Ya, ditulis bahwa dia menemukan hukum gravitasi waktu dia ada di bawah pohon juga. Dan dia melihat atau kejatuhan buah dari pohon itu, langsung dia temukan hukum gravitasi. Dia kontemplasi berpikir. Ada juga orang yang namanya Archimedes. Dia menemukan hukum Archimedes. Waktu disebut dia masuk ke satu bak yang penuh dengan air dan ternyata air meluap keluar dari bak itu sejumlah sama dengan berat tubuhnya. Apa yang kita mau belajar pertama, mereka semua mendapatkan satu ilham, satu hikmat, satu rema dari apa yang mereka alami saat mereka sendiri dan berkontemplasi. Kalau saya pikir sekarang, zaman sekarang, ada orang yang masih jadi penggembala, akan sulit dia dapat sesuatu yang sifatnya ilahi. Kenapa? Karena mungkin dia jaga dombanya sambil lihat TikTok, nonton handphone. Ya, iya. Begitu dia kejatuhan buah juga, dia nggak mikir kenapa buah ini bisa jatuh. Kenapa buah ini menimpa aku dari sekian banyak tempat. Kenapa harus aku yang terpilih? Tidak. Waktu dia di kamar mandi pun lagi mandi, mungkin dia sambil nonton tab, iPad atau handphone. Dia tidak memperhatikan hal sekitarnya. Tapi Daud, waktu dia menjadi gembala, dia lihat ini domba-dombanya. Kok enak ya mereka ya. Mereka bisa hidup, mereka bisa gemuk, mereka bisa aman. Karena apa? Karena ada aku, gembala yang melindungi mereka. Saat ada serigala, beruang, singa coba untuk mengambil mereka, aku bela mereka, aku lepaskan mereka, aku tolong mereka. Jadi Daud mengambil apa yang dia pelihara, menyamakan dirinya dengan sama apa yang dia pelihara, yaitu domba. Nah, Mazmur 23 ini dibagi dalam 3 bagian. Ayat pertama,
ayat kedua sampai ayat kelima, dan yang terakhir ayat yang keenam. Ayat pertama ini yang paling penting. Ayat yang keenam ini yang kita semua pengen. Kenapa? Karena ayat keenam bicara kebaikan, kemurahan mengikutiku. Bukan dicari lagi kebaikan dan kemurahan itu. Bukan lagi di depan, tapi mengikuti kita. Artinya apa? Hidup kita akan selalu dipenuhi oleh kebaikan dan kemurahan. Kita harus nggak cari mereka yang cari kita. Kalau orang sekarang bilang, oh dia mah nggak cari uang, uang yang cari dia. Nah Alkitab bilang, kebajikan dan kemurahan mencari atau mengikuti orang-orang atau domba-dombanya Tuhan. Malah dibilang, aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Diam bersama dengan Tuhan. Di mana? Di tempat Tuhan. Ini yang kita semua inginkan. Ayat 2 sampai ayat 5 adalah penggambaran dari siapa sang gembala atau apa yang dikerjakan oleh sang gembala tersebut. Nah, 2 sampai 6 nggak akan kejadian kalau tidak ada ayat yang pertama. Jadi kalau saya boleh bilang, ayat yang pertama ini ayat yang paling penting. Karena apa? Daud menyatakan, Daud memproklamirkan bahwa apa? The Lord is my shepherd. Tuhan yang mana? Tuhan yang satu itu. Tidak ada Tuhan yang lain di dalam hidup Daud. Tuhan yang dia percaya dan yang dia kenal. Yahweh, Yehova, yang kita tahu di dalam nama Yesus Kristus. He is the only God for me. He is the only Lord for me. And He is the only one that become my shepherd. Disebut dia satu-satunya, the Lord, tidak ada yang lain. Kata yang dalam bahasa Inggrisnya is menunjukkan selalu sekarang. Bukan was yang lalu, bukan juga will, the Lord will be my shepherd. Tapi Tuhan adalah gembalaku sekarang, right now. Bagaimana seorang yang terhubung, connect, engage, itu ditentukan dengan apa yang saudara alami saat ini. Bukan yang lalu, bukan yang akan datang. Tapi saat ini, saat ada dalam rumah Tuhan. Siapa yang ada dalam pikiran saudara? Siapa yang ada dalam hati saudara? Kalau dalam hati saudara ada Kristus, dalam pikiran saudara ada Kristus, dan telinga saudara mendengar firman dengan sungguh-sungguh. Sekarang yang penting. Bukan yang sudah lewat, bukan juga yang akan datang yang belum tentu kita miliki. But the Lord is now. Nah, yang paling penting, orang bisa bilang, oh the Lord's the only one Lord. Yaitu Tuhan yang kita kenal di dalam Yesus Kristus. Tapi Daud dengan beraninya, dengan bangganya, dia bilang satu kata kepemilikan, my, milikku. Tidak ada yang lain, milikku Tuhan itu sebagai gembala. Saudara, the Lord is my shepherd. Ini tidak untuk semua orang. Ya, Yesus mati untuk dosa seluruh umat manusia. Dan kematian dia cukup sekali, selesai. Cukup untuk semua kesalahan umat manusia. Tapi keselamatan itu hanya untuk mereka yang percaya kepada Kristus. Jadi kita harus bisa bedakan. The Lord is my shepherd. He's not for all of them. Bukan untuk semua orang. Tapi orang yang memang sudah percaya kepada Kristus. Baru dia boleh dengan bangganya, dengan yakinnya. He calls his God my shepherd. Gembalaku. Ada satu karakter yang baru. Ada satu pekerjaan yang baru. Makanya kalau saya bagi itu ayat-ayat itu di dalam 3 bagian, itu seperti subjek, predikat, objek, dan keterangan. Subjek ayat pertama siapa? The Lord. It's not me, it's not anybody else, but the Lord. The Lord ini siapa?
Dijelaskan predikatnya, oh dia membawaku, dia membaringkan aku, dia menuntunku, dia membimbingku, dia menyediakan hidangan di depan lawanku, gada dan tongkatnya menghibur aku. Itu predikatnya. Objeknya apa? Dan aku nanti akan diam. Tujuan akhirnya, the final reward. Untuk siapa? Untuk semua domba-dombanya. Saudara, yang perlu kita perhatikan di dalam hubungan kita kepada Tuhan harus seperti ini. Bagaimana seorang menjadi seseorang untuk kamu itu ditentukan oleh bagaimana kamu bersikap. Ya. Kalau saya tulis dalam bahasa Inggris, how one to be someone to you is decided by your act or attitude. Dia menjadi raja itu ditentukan bagaimana kita memperlakukan dia. Kita bersikap di hadapan dia. Bagaimana seorang memperlakukan, misalnya contohnya, Tante Melani Handayani Awandatu menjadi ibu gembala, itu ditentukan juga bagaimana domba-dombanya atau jemaatnya memperlakukan Ibu Melani. Misalnya, saya tahu di sini tidak ada. Misalnya, kalau Ibu Melani ada di satu tempat di belakang atau dimanapun, terus saudara lewat di depannya. Saudara lalu misalnya dengan hormat, saudara mendatangi beliau dan kasih tangan salam, sehat-sehat ya tante, puji Tuhan ya tante. Dia menjadi gembala bagi saudara dengan cara bagaimana? Bagaimana saudara memperlakukan dia. Ada di tempat lain, jemaat ada yang salaman, ada yang lewat aja gitu aja. Nah, dalam hubungan kita sebagai domba terhadap Tuhan yang kita panggil gembala, saya mau melihat kita dari ciri yang lain. Engkau boleh bilang, God is my guide. Tuhan adalah penuntunku. Kalau mau bilang Tuhan is my tour guide. Tapi apakah engkau adalah anggota tur yang baik? Karena saya sempat pergi jalan-jalan dalam satu kelompok, isinya beberapa orang yang kita kenal dan beberapa saudara juga. Terus di situ ada satu orang yang menjadi tour guide kita. Dia yang bilang, oke, nanti kita akan pergi, kita akan ke situ, tempat situ, terus nanti kita akan habiskan waktu di situ 30 menit. Kalau sudah lewat 30 menit, tolong kumpul di sini. Kalau ada yang mau pergi ke tempat lain, kasih tahu saya. Nah, ini ada satu orang dalam kelompok kami, dari awal sampai akhir perjalanan, kalau mau pergi, pergi aja nggak bilang-bilang. Begitu kita nyampe, kita tunggu dia, ini kemana ini dia? Kok tidak ada? Ditunggu 5 menit, 10 menit, 15 menit, 20 menit. Kita semua udah siap dengan koper kita. Masih tunggu satu orang ini. Terus kucul, dia datang sama kita. Ditanya, dari mana kamu? Oh, saya lagi cari barang saya cari ke sana. Loh, kabarin dong, kasih tahu dong. Saya pikir kalian tahu saya pergi ke sana. Dia pikir tour guide-nya dukun. Dia nggak bilang, udah kasih tahu, lain kali tolong kasih tahu kami. Iya. Besoknya begitu lagi, pergi. Memisahkan diri, nggak bilang-bilang. Sampai akhirnya hari ketiga tour guide-nya bilang, ya udahlah biarin aja, memang gitu dia orangnya. Dia tidak memperlakukan tour guide sebagaimana posisinya si tour guide. Jadi yang kita mau belajar dari pada hari ini, God is my guide. Saya akan ajak saudara melihat Tuhan sebagai guide dalam gambaran dia sebagai gembala. Kalau dia sebagai gembala sih perfect, nggak ada yang kurang, baik banget. Dia tahu mau kemana kita jalan, dia tahu. Nah, sekarang kita mau lihat ciri-ciri domba dari sang gembala yang baik dan agung itu.
Karena saya percaya yang perlu kita pelajari adalah saudara mengenal siapa saudara juga, yaitu domba di hadapan Tuhan yang saudara panggil katanya gembala. Ya. Mari kita akan buka ciri-ciri domba yang ada di Yohanes 10. Ya. Yohanes 10 bicara Jesus the Good Shepherd. Jesus the Good Shepherd. Saya akan baca dari ayat pertama saja, ya. Aku berkata padamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Nah, ayat 3 yang kita akan lihat ciri-ciri yang pertama dari domba. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya. Domba-domba mendengarkan suaranya. Rupanya domba yang menjadi milik seorang gembala, dia tahu suara gembalanya. Kalau zaman sekarang di dunia barat, Western Shepherd itu, mereka menggembalakan domba itu kadang lewat dengan anjing penggembala. Ya. Tapi kalau zaman dulu, penggembala itu memanggil domba-dombanya dengan suaranya. Kadang saudara juga suka ada di YouTube, ya. Saudara lihat gembala-gembala yang dari Timur Tengah ataupun yang dari di luar sana, dia coba kamu panggil itu domba. Coba kamu panggil itu domba, 2 orang. Mereka coba panggil itu domba dengan suara mereka masing-masing. Tidak ada yang datang, tapi begitu sang gembala yang aslinya berbicara, dombanya mendengar dan semua datang kepada dirinya. Saudara yang kekasih, kata yang dipakai di situ, domba mendengarkan suara gembalanya, itu kalau dalam bahasa aslinya, akouo, memiliki pengertian listening, not just hear. Ya. You can hear but you are not listening. Ya. Ini kata yang nggak ada di bahasa Indonesia. Bahasa Inggris ada hear and listen. Bedanya apa? Kalau hear saudara bisa saja. Di sini tingkat fokus saudara beda-beda. Tidak semuanya 100%, tidak semuanya 90%. Tingkat kesungguhan orang beda-beda. Ada yang karena capek apa yang sudah dikerjakan kemarin, jadi ngantuk sekarang, jadi tidak bisa lagi full kasih perhatian. Tapi kalau akouo itu mendengar dengan penuh perhatian, paying attention. Bukan cuma mendengar selalu, asal lalu aja. Oh iya, kedengaran si Revi khotbah. Terus ditanya nanti sama saudara, apa yang di rumah? Pi, Ci, kok itu si pendeta khotbah apa tadi di gereja? Iya, Tuhan gembala yang baik. Terus gimana ceritanya? Iya, baca aja di Mazmur 23 tadi juga. Iya, tapi kan Meme pengen dengar kalau dari Papi itu gimana? Ya, baca, minta sama Tuhan bicara langsung sama Meme. Loh, Papa dengar. Nah, itu yang modelnya apa? Hear, cuman dengar biasa, not listening. Enggak sungguh-sungguh memberikan perhatian. Itu akouo kata aslinya. Dan kalau sungguh-sungguh paying attention mendengarkannya, itu akan ada pengertian yang datang kepada dirinya. Jadi ciri-ciri domba yang menjadi milik gembala yang baik, dia mendengar dengan penuh perhatian. Dan waktu kita dengar penuh perhatian, ada satu pemahaman dan satu pengertian yang baru datang kepada kita. Setelah itu kita akan belajar.
Kalau ada hal yang baru, di situ saudara belajar. Kalau tidak ada hal yang baru, saudara tidak berkembang. Tapi begitu ada hal yang baru, ada hal yang saudara, ini yang aku perlu, ini yang aku inginkan, ini yang Tuhan ingin untuk aku miliki. Dan itu ternyata ciri-ciri dari domba dari Tuhan kita Yesus Kristus yang pertama, yaitu apa? Mendengar dengan memberikan perhatian untuk mendatangkan pengertian dan pembelajaran. Itu ciri-ciri dombanya Tuhan Yesus Kristus. Dia mendengar dengan penuh perhatian suara Sang Gembala, suara Tuhannya. Ada orang bertanya kepada teman saya yang gembala sidang juga, Om, apakah Om pernah dengar suara Tuhan langsung bicara, audible, audio? Dia jawab, sejujurnya saya selama pelayanan tidak pernah mendengar suara Tuhan secara audible. Tapi untuk apa juga? Dia bilang, karena ini juga suara Tuhan. Dan ini sudah lebih dari cukup. Kalaupun dia tidak pernah berbicara kepada kita secara langsung, kalau saudara betul-betul perhatian kepada firman Tuhan yang sudah tertulis dan tercatat di dalam Alkitab ini, buku kehidupan ini yang memberikan hidup, lebih dari cukup. Dan itu yang menentukan bahwa kamu adalah domba dari Gembala Agung kita. Suka mendengar dengan perhatian. Yang kedua, saudara, di ayat yang keempat. Ayat yang ketiga kita selesaikan dulu. Ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Nah, itu apa yang gembala lakukan. Tapi ayat yang keempat, jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Ciri yang kedua dari bahwa engkau adalah domba dari Tuhan ada di kalimat dan domba-domba itu mengikuti dia. Follow, menjadi follower. Kalau menjadi follower, you walk behind the leader. You walk behind the shepherd. You follow him. Ya, you bukan leader. You nggak tentukan Tuhan harus apa. Tuhan yang menentukan you harus menjadi apa. Jangan atur Tuhan. Berdoa boleh minta apapun. Tapi tetap Tuhan berjalan di depan, engkau di belakang. Ikuti dia. Jangan sama seperti orang yang, kan ada orang bilang, Tuhan tuh maha tahu. Kalau manusia, so tahu. Biar yang maha tahu jalan di depan aja. Ya, kayak yang waktu tadi, kalau waktu terakhir kami pernah wisata ke Yunani. Waktu itu terus di Santorini, turun dari kapal. Itu banyak sekali grup-grup tur dari berbagai macam negara. Nah, leader kami itu tour leadernya seorang wanita. Dia angkat itu bendera. Dan dia jalan di tengah-tengah kerumunan turis-turis yang lain dari berbagai macam negara dan bangsa dan warna dan bau juga. Dia terus berjalan. Kita orang Indonesia sungkan kan, oh itu tertutup. Itu sudah penuh. Oh dia enggak, dia tembus terus. Kita nggak ada pilihan. Dia yang tahu.
Kenapa kita so tahu? Kenapa dia nekat gitu? Enggak, kita terus ikuti dia. Dan waktu kita mau kembali ke ferry, ke kapal, itu antrian begitu panjang. Terus dia dengan pedenya masuk, dia potong antrian. Kita semua, ini gimana, bener gak nih? Tapi karena dia yang maha tahu, kita ikut aja. Nah itu manusia, apalagi Tuhan. Kalau Tuhan sudah pimpin, walaupun kadang kita bingung, ini benar nggak Tuhan? Apa nanti bikin orang itu tersinggung, orang ini tersinggung? Kalau Tuhan pimpin, ya udah, saya nggak mau banyak ngomong lagi. Saya domba kok. Domba tuh nggak bisa hidup sendiri. Domba tuh kadang suka lepas. Domba tuh hewan yang suka berkumpul, tapi kadang-kadang dia suka sesat, lari sendiri. Dan begitu dia tersesat, dia bingung, dia nggak berani, nggak bisa gerak, kaku dia punya kaki itu. Makanya dibilang dalam firman Tuhan, dia meninggalkan yang 99, cari satu domba yang tersesat. Kenapa? Karena tidak bisa kembali, tidak mampu. Dan gembala yang baik itu cari satu yang tersesat dan diangkat ke punggungnya. Kurang baik gimana? Tapi kita mau belajar sekarang sebagai domba kita harus mengikuti dia. Dalam bahasa aslinya mengikuti itu walk in the same way. Berjalan dengan cara yang sama. Bukan di dalam jalan yang sama saja, tapi bagaimana cara Tuhan berjalan, cara Tuhan hidup, cara Tuhan merespon. Dulu kan ada tuh gelang tuh ya, zaman berapa 15 tahun yang lalu, gelang karet. WWJD. What would Jesus do? Wow. Jadi apa? Untuk mengingatkan katanya, kalau kita sedang menghadapi masalah apa yang akan Yesus lakukan di situasi yang sama? Yang pasti nggak akan pakai gelang karet Yesus. Ya. Tapi itulah manusia. Kita domba-dombanya harus menjadi follower, mengikut dia di belakang. Makanya sesuatu keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar. Salib di depan, dunia di belakang, salib di depan, dunia di belakang, gitu. Harus salib Kristus yang di depan dan kita berjalan mengikuti dia. Itu domba yang adalah milik Kristus. Dan kalau saudara perhatikan, tidak pernah ditulis domba yang baik. Selalu dibilang tuh gembala yang baik. Kenapa? Karena domba yang baik itu hanya baik kalau dekat dengan gembala yang baik. Kalau dengar suara dan mengikuti dia dari belakang. Yang ketiga yang kita mau lihat. Di ayat yang keempat juga itu dibilang mereka domba-domba itu mengikuti dia, follow him, karena mereka mengenal suaranya. Yang pertama tadi apa? Mendengar. Dengar belum tentu kenal loh. Tapi dengar adalah langkah pertama untuk mengenal. Kamu tidak pernah dengar suara seseorang, kamu tidak akan pernah kenal bagaimana dia orangnya. Orang yang tidak pernah tahu suara adik saya Helga kalau ditelepon. Begitu mereka telepon ke rumah, terus Helga yang terima. Mereka kan bilang, selamat siang Pak. Ya, karena suara Helga tuh lebih lelaki daripada saya kalau ditelepon. Tidak kenal, tapi domba mengikuti gembala karena mengenal. Dan mengenal yang dipakai dalam bahasa aslinya eido, itu ditulis eido itu melihat. Ini jadi gimana ini? Karena mereka melihat suaranya. Jadi artinya apa saudara? Domba-domba ini eido terhadap suara gembalanya. Mereka bisa melihat suara yang tersirat.
apa yang tersirat di balik suara gembalanya itu. Contoh, kalau dulu waktu papa saya panggil saya, Rep, nah itu dia lagi baik-baik saja. Saya datang, nggak usah khawatir, nggak usah cemas, saya langsung datang, ya Pak, gitu. Tapi kalau dia misalnya, Rep, nah itu mesti waspada sedikit. Apa salah saya ini ya? Langsung saya flashback ya, 1 menit, 1 jam, 1 hari ke belakang, apa yang salah gitu. Tapi kalau dia panggil, Revi, itu saya langsung berdoa, saudara. Aku berserah kepada Tuhan. Kenapa? Karena saya sudah kenal tonnya suara seperti itu. Waktu terakhir dia panggil, ya kalau saya boleh cerita sedikit saja 2 menit. Revi, begitu, ya Pak, ini waktu SD. Kenapa ini kamera papa dibuka belakangnya? Saudara kalau tahu kamera kan dulu masih zaman film yang dicetak itu ya, isinya ya. Bukan yang digital sekarang, yang ada isi 12, 24, 36. Dan kita tahu kalau dibuka covernya, ya filmnya masih ada, kebakar kan? Ini siapa yang buka? Revi. Nah itu saya nggak perlukan cerita detail kan, bagaimana saya dimarahinnya. Tapi saya dimarahin sampai habis, saya nangis. Dia tutup lagi itu back cover of the camera, terus dia habiskan. Saya nangis, difotoin sama dia. Difotoin, udah habis terus dikeluarin. Dan luar biasanya papa saya, udah dia marahin saya, udah dia foto saya waktu nangis. Dia suruh saya pergi ke toko cetak foto, saya yang bawa. Kebayang gak saudara? Luar biasanya itu ayah saya yang tercinta. Udah gitu cetak, dulu kan ada pilihan mau berapa hari ya. Pilih yang kilat dong, yang paling cepat. Jadi sekitar 1-2 jam. 1-2 jam itu gundah gulana. Aduh Tuhan, gimana ini udah salah terus disuruh cetak pula. Kalau memang angus buat apa dicetak gitu kan saya pikir. Akhirnya begitu disuruh ambil lagi, begitu disuruh ambil. Masukkan ke dalam tempatnya terus dibuka di depan papa. Oh itu mujizat terjadi. Cuman 1 yang kebakar saudara. Yang lain ada. Jadi foto saya waktu nangis dimarahin ada itu semua. Sekitar 10 foto saya nangis. Dan begitu dia lihat hanya 1 yang terbakar. Dan lainnya ada. Dia langsung panggil saya, Neng. Sini Neng, baik-baikin saya. Nah, orang yang sudah mengenal suara yang memanggilnya, dia tahu bagaimana harus bersikap terhadap suara tersebut. Domba yang baik bisa membedakan suara gembala yang agung, yaitu siapa? Tuhan Yesus Kristus sendiri. Kadang waktu firman Tuhan bicara kepada dia dengan lembut, atau waktu firman Tuhan bicara kepada dia dengan keras juga. Kadang waktu kita dengar firman Tuhan terdengar keras untuk kita bisa marah, kita nggak terima, kita tersinggung, kita kecewa, ada yang pahit jadi mundur malah. Tapi kenapa itu bisa terjadi? Karena kadang mereka tidak tidak bisa melihat yang tersirat, tidak mengenal suara Tuhan. Bahwa apa? Kadang Tuhan berbicara keras kepada kita itu untuk menghindarkan kita dari jurang di depan yang sudah menunggu kejatuhan kita. Dan saat kita sibuk dengan berbagai macam kesibukan, hal-hal yang harus kita kerjakan, berbagai macam masalah, berbagai macam problem, berbagai macam kenikmatan dunia, dan kadang kita lupa ke arah mana kita berjalan, dan kita tidak tahu di depan sana jurang sudah ada menunggu di depan kita. Dan tidak ada yang lebih keras lagi dari suara Tuhan yang boleh mengembalikan kita. Tidak mungkin saya berbicara kepada orang yang saya tahu dia mau masuk kecelakaan. Terus saya bilang, Mary, dia terus jalan. Dengan segala kesibukan, dengan segala macam suara dunia, dengan segala macam kesibukannya sendiri. Apa yang mengisi hati pikiran dia. Dan dia kadang orang tersesat itu orang bingung, dia tidak tahu kemana arahnya. Arahnya kepada apa? Kepada kejatuhan.
Dan itu harus dipanggil, Mary, kembali ke sini. Dan kadang kalau Tuhan perlu dia lakukan apapun untuk melindungimu jatuh ke dalam jurang yang tidak berujung itu. Dan itu firman Tuhan yang keras. Dan domba yang kenal suara gembalanya. Dan dia dengar teguran yang keras itu. Oh, dia tahu bahwa Tuhan menegur aku untuk kebaikanku. Bukan karena dia benci aku. Bukan karena dia tidak suka aku. Tapi domba itu tidak akan menyerah dan tidak akan kecewa. Kadang kalau suara pun tidak bisa terdengar. Kalau Tuhan perlu lakukan, patahkan kaki dia, Tuhan mungkin lakukan. Karena Tuhan bilang dalam satu firman-Nya, cungkil matamu kalau itu membawamu ke dalam neraka. Potong tanganmu kalau itu membawamu masuk ke dalam neraka. Apapun yang Tuhan bisa lakukan untuk apa? Melindungi dombanya jatuh ke dalam jurang itu, dia akan kerjakan. Domba yang menjadi milik yang asli dari gembala yang agung itu. Begitu dia ditegur, dia sadar dan dia kembali. Itu ciri-ciri engkau adalah domba-dombanya Yesus Kristus. Saya tidak bisa menilai saudara. Lihat saja, nilai saja dirimu sendiri. Apa engkau suka dengar dan memperhatikan firman? Apakah engkau suka mengikuti dia di belakang, memperhatikan dia, menjadikan dia sebagai teladan, mengikuti apa yang dia kerjakan, mengucapkan apa yang dia katakan, memikirkan apa yang Yesus pikirkan? Dan apa juga engkau bisa menangkap segala makna yang tersirat dari suara Tuhan? Cukup mengenal suara Tuhan, kapan dia bicara lembut, kapan dia bicara keras. Dan yang terakhir, ciri domba dari gembala agung kita ada di ayat yang kelima. Tetapi orang asing tidak mereka ikuti. Mereka lari daripadanya karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Akan banyak suara. Akan banyak guru palsu, nabi palsu, Mesias palsu, saudara-saudara yang palsu, ajaran palsu pun akan ada. Tapi dibilang domba-dombaku tidak akan mengikuti suara asing itu. Karena apa? Mereka sudah kenal suara yang sesungguhnya. Dan mereka lari dari suara orang asing itu. Jadi ciri yang terakhir, domba-domba yang adalah milik dari gembala agung atau Tuhan kita Yesus Kristus, mereka setia. Tidak ada suara lain yang bisa mengambil mereka keluar dari kelompok kerumunan domba penggembalaan Tuhan kita Yesus Kristus. Tidak ada yang mau meninggalkan suara yang lain. Karena apa? Mereka sudah dengar, mereka sudah kenal, mereka sudah lihat selama ini apa yang gembala mereka lakukan untuk hidupnya. Dan itu cukup. Mereka tidak mau lepas sang gembala itu daripada dirinya. Karena mereka tahu gembala yang baik itu, dia menyediakan hidangan, dia menuntun aku, dia membaringkan aku, dia membimbing aku di jalannya yang benar. Semuanya dia sudah alami secara pribadi. Dan kalau orang sudah ikut Yesus seperti itu, mau berapa banyak suara asing, ajaran-ajaran asing, tidak bisa mengambil dia dari siapa? Dari sang gembala agung itu. Coba saudara perhatikan. Apakah ada ciri-ciri dari domba-domba tersebut? Ada 4 ciri-ciri yang saya sudah bagikan. Kalau ada 1, puji Tuhan. 2, puji Tuhan. 3 atau 4, puji Tuhan. Kalau belum ada 1 pun, sadarlah. Siapa kita? Domba yang tidak bisa apa-apa tanpa gembala agung kita. Demikian firman Tuhan, saudara yang kekasih.
Kita akan siapkan hati kita untuk menikmati perjamuan Tuhan. Saya undang para pelayan perjamuan ke depan. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu melalui pengorbanan Putra-Mu Kristus di kayu salib, sehingga kami boleh hidup berdiri di hadapan Engkau Tuhan. Dengan penuh kebanggaan kami tahu darah-Mu yang membawa kami masuk ke tahta kasih karunia-Mu. Pada pagi hari ini kami akan memperingati kematian-Mu, bersekutu di dalam perjamuan tubuh dan darah-Mu ini. Kiranya Engkau kuduskan, layakkan, sucikan hati kami. Ampuni kesalahan kami seperti kami mengampuni kesalahan orang. Khususnya untuk para pelayan perjamuan Tuhan, kiranya juga Engkau sucikan, kuduskan tangan mereka, layakkan mereka untuk melayani perjamuan Tuhan pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap menerima perjamuan-Mu. Haleluya, amin. Mari kita angkat lagu. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Kita nyanyikan kembali dari awal. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Apabila semua sudah terlayani, saya undang kita bangkit berdiri mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak
Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Amin. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu. Kami masih boleh ada menikmati tubuh dan darah-Mu di dalam perjamuan Tuhan pada pagi hari ini. Kami angkat roti ini tinggi-tinggi di atas kepala kami, menghargai tubuh yang tercabik, yang dipecah-pecahkan karena kami. Kami tahu kematian-Mu membawa hidup yang baru, memberikan kami tubuh yang baru, agar kami boleh tinggal bersama dengan Engkau untuk selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Apa yang sudah kuteruskan kepadamu, aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari sekali lagi saudara, dengan penuh rasa syukur dan percaya, ada kuasa di dalam tubuh Kristus, kita akan makan roti ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya Yesus. Mari kita angkat dengan hati-hati cawan ini di atas kepala kita. Cawan anggur yang lambang dari darah anak domba Allah yang tidak bercacat, yang tidak bercela, yang mampu menghapuskan dosa seluruh isi dunia sekali untuk selamanya, mengampuni kita, menyucikan kita, menguduskan kita untuk selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Lalu Ia mengambil cawan sesudah makan dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Sekali lagi dengan penuh rasa syukur dan percaya, ada kuasa yang tidak terbatas dan tidak berubah di dalam darah anak domba Allah. Kita akan minum anggur ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku telah mati dan tinggalkan. Saya undang Ibu Helga untuk berdoa. Cara hidupku yang lama, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Inilah yang menjadi kerinduan hati kami ya Bapa. Kami memiliki gembala yang baik, gembala yang agung di dalam kehidupan kami. Jadikanlah kami domba-domba yang baik karena kami dekat dengan Engkau Tuhan. Jadikan kami domba yang mendengarkan Engkau. Jadikan kami domba yang mengikuti Engkau. Jadikan kami domba yang mengenal suara-Mu Tuhan. Dan jadikan kami domba yang setia. Terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah Roh Kudus-Mu memeteraikannya di dalam hati kami. Apa yang kami dengar tidak menjadi lalu begitu saja, tapi boleh tertanam di dalam hati kami,
menghasilkan buah yang tetap, buah yang menyenangkan hati Engkau. Memberkati Bapak Pendeta Revi Awandatu yang sudah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Bukakan rahasia firman-Mu lebih lagi, sehingga kami anak-anak-Mu, domba-domba-Mu, kami boleh belajar untuk mengerti rencana-Mu, mengerti suara-Mu, dan mengikutinya, menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami alaskan doa kami hanya di dalam satu nama Gembala yang agung, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita mengucap syukur atas selawatan Tuhan. Terima kasih kepada hambanya, Bapak Pendeta Revi Awandatu yang sudah membawa kita dalam satu pertemuan yang indah dengan gembala kita. Kita sudah dengar suara gembala kita yang akan kita kenali sepanjang hidup kita dan kita ikuti. Dan sebentar kita akan memberikan persembahan, terlebih dahulu kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu, suara-Mu sudah kami dengar. Tubuh dan darah-Mu sudah kami terima. Kami ucap syukur dan dengan bersuka cita kami pun akan mengambil bagian dalam memberikan persembahan. Kami boleh memberikan dengan sukacita dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adalah sukacita di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku adalah sukacita, adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita, ada kasih Yesus di hatiku. Aku bahagia, bersukacita, ada kasih Yesus di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita, ada kasih Yesus di hatiku. Aku bahagia, bersukacita, ada kasih Yesus di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, ada kasih Yesus di hatiku. Aku bahagia, bersukacita, ada kasih Yesus di hatiku. Ada kasih Yesus di hatiku. Ada kasih Yesus di hatiku. Haleluya, terima kasih untuk persembahan Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Kita sampai kepada penghujung ibadah kita. Saya undang anak-anak sekolah minggu untuk bisa maju ke depan. Akan didoakan nanti dengan hormat Bapak Pendeta Revi Awandatu sekaligus untuk berdoa berkat. Kita bangkit berdiri, kita angkat pujian El Shaddai. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa.
Bapa di dalam surga, Allah yang Maha Kuasa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berterima kasih untuk kebaikan-Mu, bersyukur kemurahan-Mu, kasih karunia-Mu yang tidak terbatas, yang memampukan kami untuk hidup sampai saat ini. Sebagaimana kami ada, kami tahu semua karena perbuatan-Mu yang ajaib, yang indah di dalam hidup kami. Bapa dalam surga, terima kasih untuk ibadah yang sudah Engkau berkati. Terima kasih untuk setiap doa yang Engkau jawab. Terima kasih untuk setiap pujian yang sudah Engkau terima. Dan terima kasih untuk setiap firman yang kami sudah dengar. Bapa dalam surga, hamba-Mu berdoa untuk anak-anak yang ada di hadapan kami. Kiranya saudara jemaat boleh mengulurkan tangan kanannya ke arah anak-anak di depan. Kiranya Engkau berkati mereka Tuhan dengan kesehatan, dengan kepandaian, dengan takut akan Tuhan. Kemanapun mereka pergi, perlindungan penyertaan-Mu Tuhan boleh ada nampak. Dari malaikat yang menjaga menyertai mereka. Dijauhkan dari tangan-tangan orang jahat. Dijauhkan dari niat-niat orang yang tidak baik. Dijauhkan dari segala macam penyakit yang buruk. Kiranya kehidupan mereka, pertumbuhan mereka ada di dalam tangan-Mu Tuhan. Mereka punya hati yang takut akan Tuhan. Mereka punya hati yang sayang dan cinta kepada Tuhan. Juga mereka punya hati yang cinta kepada orang tua. Jadikan mereka anak yang baik, yang taat, yang setia. Menyenangkan hati orang tua, terutama menyenangkan Engkau Tuhan. Apapun yang mereka inginkan menjadi cita-cita mereka, kiranya Engkau kabulkan sesuai dengan kasih karunia-Mu yang tidak terbatas di dalam hidup mereka. Berkati kedua orang tua mereka. Berkati dengan hikmat, takut akan Tuhan. Sehingga mereka boleh mendidik anak-anak ini di dalam kebenaran firman-Mu. Berkati juga para guru sekolah minggu yang dengan tiada lelah mengajar mereka setiap minggu. Kiranya kekuatan juga penghiburan daripada-Mu Tuhan boleh menjadi bagian dari para guru sekolah minggu itu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Bapa dalam surga, kami satukan hati berdoa untuk bagi bangsa dan negara kami Indonesia yang sedang mengalami kesulitan ekonomi. Kami percaya Tuhan, kami tidak mampu tanpa Engkau. Oleh karena itu kiranya Engkau pegang tangan kami selalu. Biar kami selalu dekat dengan-Mu Tuhan. Sehingga kami boleh mengalami ketenangan, kedamaian. Karena kami dekat dengan Sang Gembala Agung. Kami percaya Gembala kami peduli kepada kami. Kami tahu Gembala kami melindungi dan menjaga kami. Kami tahu Gembala kami tidak akan pernah membiarkan kami terlalu jauh daripada Engkau. Oleh karena itu kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu selalu Tuhan. Apa yang sudah Engkau percayakan kepada kami untuk kami kerjakan. Bidang usaha, bidang pekerjaan, karir sebagai pegawai negeri, pegawai swasta, di TNI, Polri. Apa yang Kau sudah percaya kami kerjakan, kiranya kami boleh lakukan dengan setia Tuhan. Kami tahu Tuhan apa yang Kau beri tidak ada yang bisa orang lain ambil Tuhan. Kami mau selalu jadi domba-domba yang setia dan taat kepadamu. Kiranya juga Engkau jawab setiap doa yang penuh dengan kesulitan, yang penuh dengan pengharapan Tuhan. Mereka yang jatuh Engkau kuatkan, mereka yang sedih Engkau hiburkan. Sehingga mereka tahu mereka boleh rasa Gembala yang agung senantiasa setia ada di dekat mereka semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami juga mau berdoa untuk Ibu Gembala kami yang rencananya akan menjalani operasi. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kiranya dari proses masuk rumah sakit, diperiksa, segala waktu, dokter, peralatan, perawat, kiranya semua berjalan dengan baik. Engkau campur tangan di dalam proses operasi itu. Sehingga Ibu Gembala boleh mengalami kesembuhan dari-Mu melalui operasi tersebut. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kiranya juga Engkau berkati rekan-rekan kami, jemaat-Mu, hamba-hamba-Mu yang sudah ambil bagian dalam pelayanan pagi hari ini. Mulai dari worship leader, singer, pemain musik, greeter, usher, kolektan, multimedia. Engkau berkati. Kami percaya tidak ada jerih lelah yang sia-sia di dalam pelayanan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sekarang saudara yang kekasih, marilah angkat kedua tangan kita. Dan pulanglah dengan membawa berkat rahmat dari anugerah Allah yang menjadi Bapa kita. Kasih sayang Yesus Kristus Sang Gembala yang baik. Dan juga Roh Kudus dengan kekuatan penghiburannya. Mempersatukan kita mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Yang percaya sudah terima berkat katakan amin. Tuhan Yesus berkati.